Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah BIPA, yaitu Bapak Profesor Hadianto SPD MED PhD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran dan bahan ajar dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fitriani dengan NIM A1J223040 dan rekan saya. Nurdwi Mariana Seliani dengan NIM A1J223013 dan saya Rosi Jayanti dengan NIM A1J223016. Dan saya Nisa Trilestari dengan NIM A1J223037. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan mengenai peran bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis dan di dalamnya memuat tampilan kebutuhan materi bagi peserta didik sesuai dengan kompetensi ajar dan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Dalam proses pendidikan, proses pembelajaran dikatakan berhasil tidak hanya karena kualitas pengajaran dari pendidik, melainkan terdapat peran dari penggunaan seperangkat alat bantu bagi proses pembelajaran. Adapun seperangkat alat tersebut yaitu bahan ajar. Nah, apa bahan ajar itu? Bahan ajar dijadikan sebagai acuan utama dalam proses pembelajaran yang di dalamnya berisikan informasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Lalu ada apa saja di dalam bahan ajar? Bahan ajar bisa berupa modul, buku teks, panduan pembelajaran, LKS, model bahan ajar, audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada jenis media cetak dan non cetak. Yang pertama itu media cetak. Media cetak atau handout adalah suatu pemberian informasi yang diberikan melalui kertas cetak yang berisikan materi-materi pengajaran yang diberikan kepada peserta didik. Media cetak sendiri memberikan informasi yang diberikan melalui kertas cetak yang berisikan materi-materi pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Media cetak adalah cara menyampaikan materi dengan memberikan handout atau buku yang sebagai sumber. Media cetak adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim digunakan pada saat ini. Media cetak merupakan media yang sangat populer digunakan di kalangan pendidik dan peserta didik. Lalu ada pun contoh dari media pembelajaran cetak, yaitu yang pertama ada buku teks, yang kedua handout, lalu yang ketiga ada modul, lalu yang keempat ada lembar kerja siswa. Berikutnya ada media non-cetak. Media pembelajaran non-cetak adalah proses informasi dari sumber kepada penerima dengan menggunakan tayangan gambar dan suara. Media non-cetak adalah media pembelajaran yang disajikan tidak dalam bentuk tercetak. Media cetak juga eh, contohnya penggunaan media pada video. Media video adalah suatu rekaman gambar dan suara yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pembelajaran. Media non cetak adalah media pembelajaran yang disajikan tidak dalam bentuk tercetak. Media ini juga dikemas dalam bentuk variatif yang dapat menampilkan gambar dengan jelas. Berikut beberapa contoh dari media non cetak yaitu video, film, dan sejenisnya. Kemudian jenis bahan ajar. Bahan ajar menurut bentuknya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar dengar, yang ketiga bahan ajar pandang dengar, yang keempat bahan ajar interaktif. Bahan ajar cetak merupakan sejumlah bahan ajar yang berbentuk kertas untuk keperluan pembelajaran atau untuk menyampaikan sebuah informasi. Misalnya buku, modul, handout, lembar kerja siswa, brosur, foto atau gambar dan lainnya. Yang kedua, bahan ajar dengar atau program audio merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang mana dapat dimainkan atau didengarkan oleh seseorang atau sekelompok orang, misalnya kaset radio. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual merupakan kombinasi sinyal audio dengan gambar bergerak secara sekuensial, misalnya film atau video compact disc. Yang keempat, bahan ajar interaktif, yakni kombinasi
dari dua atau lebih media, audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang kemudian dimanipulasi oleh penggunanya atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi, misalnya compact disc atau interaktif. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab yang mana teman-teman bisa memberi pertanyaan, saran, ataupun tanggapan tentang presentasi kami di dalam kolom komentar. Lalu kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu bahan ajar merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran karena disusun secara sistematis sesuai dengan kompetensi, tujuan pembelajaran, dan kurikulum yang berlaku. Bahan ajar berfungsi sebagai acuan utama guru dan peserta didik dalam memahami materi. Bentuk bahan ajar sangat beragam, mulai dari media cetak seperti buku teks, modul, handout, dan LKS, hingga media non-cetak seperti audio, audio visual, video atau film, serta bahan ajar interaktif. Dengan beragam jenis bahan ajar cetak, dengar, pandang dengar, dan interaktif, proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar lebih efektif dan menarik. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.